Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il mu'minin, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah saya bertemu kedua kalinya, minggu Sabtu kemarin dan hari ini. Saya diamanati oleh Profesor Tobroni untuk menyampaikan ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat tanziliyah. Ini saya mulai dengan saya merujuk mengambil surat Fusilat ayat 53. Bunyi ayatnya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam yakfi birobika annahu ala kulli syai'in syahid. Ini matanya agak kacau masih. Kami akan memperlihatkan kepada mereka itu ya manusia, kita, kepada mereka apa itu? Tanda-tanda fil afaki itu di segenap penjuru alam, tanda-tanda Allah itu di segenap penjuru alam, wa fi anfusihim, dan kepada diri mereka. Jadi kepada diri kita ada ayat-ayat Allah. Tadi dikatakan Bulur, ayat-ayat Allah itu ada dalam tubuh kita. Buktinya apa? Kita tidur, jantung kita, paru-paru kita bergerak, berdetak, sing jalankan sinten, Bu? Apakah kita? Allah. Di situ ada hukum yang namanya sunatullah. Nanti saya jelaskan sunatullah itu apa. Jadi ada sunatullah pada mikrokosmos, juga ada sunatullah pada makrokosmos. Jagat raya ini, mikrokosmos pada diri kita. Kemudian nanti kalau apa yang terjadi dalam tubuh kita, kenapa kita bisa bahagia, kenapa kita bisa sedih, bisa susah. Nanti yang ibu-ibu, bapak-bapak yang sarjana kesehatan masyarakat, yang pakar di bidang itu bisa menjelaskan. Saya walaupun orang fai, insya Allah saya sedikit tahu. Kalau kita berbuat baik, ini belum masuk materi, kalau kita berbuat baik, tubuh kita ini mengeluarkan hormon, namanya beta endorfin. Dan hormon beta endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Makanya Rasulullah mengatakan kita harus terus berbuat baik. Senyum itu sedekah. Senyum sedekah kenapa? Karena dengan kita senyum pada orang, kita tumbuh hormon beta endorfin itu. Kita berzikir malam hari, rajin zikir, di jalan nyopir berangkat dari rumah ke kampus, kita zikir. Dengan zikir itu muncul hormon beta endorfin yang menyebabkan kita menjadi senang, merasa bahagia. Bapak Ibu pasti kalau sedekah pasti rasa senang, gitu. Tapi kalau kita marah, wis gak seneng mbek wong, wajah cemberut, itu yang muncul adalah hormon noradrenalin, apalagi marah-marah. Jadi kalau kita cuek sama orang, sama teman, sama suami, sama anak, jengkel, jangan dibiarkan rasa jengkel itu apalagi marah. Makanya Rasulullah mengatakan la tahdab, janganlah
marah. Ini fenomena yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ini perlu diteliti oleh ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang memang disiplinnya kesehatan. Entah dokter, entah kesehatan masyarakat, atau psikologi. Itu bisa dikembangkan lewat penelitian. Dan kemudian Pak Haris, saya juga berharap forum ini, forum Tahfidz Quran ini, satu saat bisa menghasilkan jurnal, Pak, dari pemateri-pematerinya itu. Saya hanya memberikan stimulasi, rangsangan ayat-ayat, nanti Bapak Ibu yang mengembangkan. Jadi di ayat 53 surat Fussilat itu Allah sudah menandaskan, ini ontologi yang diminta oleh Pak Tobroni kemarin. Kita kaji ontologinya. Ontologi itu apa? Ontologi adalah apanya dari ilmu. Kita mengkaji apa? Nah, apa dari ilmu itu dijelaskan dalam surat Fussilat ini. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Kami tunjukkan, kami perlihatkan ayat-ayat kami di segenap penjuru alam. Afaqi, ufuk. Ufuk itu kan jauh. Ufuk. Jadi kita tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu yang katon di sekitar kita, yang nggak kelihatan, yang jauh dari kita. Kita kaji fil afaqi wa fi anfusihim, dan di dalam diri mereka. Dan dalam diri kita ini juga ada ayat-ayat Allah yang bisa kita ilmukan. Universitas tugasnya adalah menggali ayat-ayat ontologis untuk kita kembangkan menjadi nama-nama sains, sebagaimana Nabi Adam diajarkan oleh Allah, apa Pak Aris? Wa alama adama asma'a kullaha. Dan Adam itu diajarkan oleh Allah nama-nama sesuatu. Adam diajarkan oleh Allah nama-nama sesuatu. Dan nama-nama sesuatu itulah sebenarnya objek yang harus dikaji oleh perguruan tinggi, universitas. Universitas itu artinya kan uni. Uni itu berarti universal, semua disiplin ilmu. Dan ini adalah satu program yang menurut saya luar biasa kalau ini kita sauti dengan disiplin kita masing-masing. Kemudian tambahan lagi, likuli naba'in mustaqarun. Setiap berita itu ada ukurannya, ada takarannya. Wa saufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Artinya berita apa? Berita tentang nama-nama untuk kita jadikan bahan ontologi ilmu. Itu ada ukurannya. Mustaqarun, ada takarannya. Kemudian wasaufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Jadi Adam diberi nama-nama. Kebenaran dari nama-nama itu apa? Kaji secara epistemologi itu apa? Nanti ketemu ada ukuran-ukurannya. Wasaufa ta'lamun. Kelak kamu akan mengetahui. Kita sekarang kan kadang-kadang nggak tahu tentang sesuatu ya. Tapi kalau kita kaji, kita teliti, kita akan tahu sesuatu itu. Oke, berikutnya. Aduh, mau nombor mana ini? Berikutnya. Slide. Oh, iki. Slide berikutnya. Jadi ayat-ayat Allah, kalau tadi Allah sudah menyampaikan ayat-ayat Allah itu ada di segenap penjuru alam, fil afaqi wa fi anfusihim. Nah, kemudian kita bisa memilah ayat-ayat Allah, kita bagi sebagaimana kemarin Pak
Profesor Tobroni menyampaikan saya untuk menyampaikan ayat-ayat tanziliyah dan kauniyah. Apa sih ayat-ayat tanziliyah itu? Bagaimana prosedurnya munculnya ayat-ayat tanziliyah itu? Yaitu ayat-ayat tanziliyah itu diturunkan lewat Rasul manusia, yaitu Nabi. Wujudnya kitab suci. Kemudian fungsinya untuk mengatur kehidupan rohani dan nafsani. Selama ini kita akan memahami manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. Betul begitu Bapak-Bapak? Yeah. Saya menggunakan terminologi konsep dari Nurcholish Madjid. Nurcholish Madjid itu tidak mau menyebut manusia itu terdiri dari jasmani dan rohani. 3 kata Cak Nur itu, yaitu rohani, nafsani, dan jasmani. 3. Mungkin Bapak Ibu ingat Pak Aris tentang ayat yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah itu awalnya ya ayuhan nafsul mutmainnah, ya ayuhan nafsul mutmainnah, dan seterusnya. Berarti di situ nafas, bukan rohani, itu nafas. Dan siapa yang harus mengembangkan, disiplin apa yang harus mengembangkan aspek-aspek nafsani ini? Psikologi dan dosen agama. Jadi psikologi, seperti tadi yang saya sampaikan, hormon beta endorfin, hormon noradrenalin, ini aspek-aspek psikologi. Terus psikiater untuk memberikan nasihat psikis kepada pasien, itu harus mempelajari nafsani ini. Saya tidak membawa bukunya berjudul Roh, karangannya siapa Pak Aris? Ibnu Qayyim. Roh. Setelah saya baca itu, aku itu ya pantas jadi dosen psikologi sebenarnya. Dengan buku 1 aja, Roh, itu lengkap Bapak Ibu. Mestinya dosen-dosen psikologi itu belajar itu. Kemudian belajar Imam Al-Ghazali tentang bagaimana menerangkan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu kayak apa? Nah, kemudian saya dengar nafsul mutmainnah, kemudian Al-Ghazali membagi nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsu amarah. Nah, itu kemudian dikait-kaitkan dengan temuan Sigmund Freud. Sigmund Freud itu membagi jiwa manusia itu, Sigmund Freud. Apa Bu? Yang pertama? Ego, id, ego, superego. Id, ego, superego. Itu persis dengan pembagian Imam Al-Ghazali. Cuma Sigmund Freud tidak ada pendekatan ilahiyah. Karena dia Yahudi yang anti agama, anti Tuhan. Nah, jadi rohani, nafsani itu diatur oleh ayat-ayat tanziliyah. Dan dari ayat-ayat tanziliyah itulah kemudian kita menemukan istilah dinullah. Dinullah. Untuk apa dinullah itu? Untuk mengatur kehidupan manusia ini. Kemudian ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu ada rasulnya yang membawa risalah. Siapakah? Di alam semesta itu ada kuanta, ada rawasia. Kuanta dan rawasia. Cuma sayang, terjemahan banyak terjemahan, rawasia itu diartikan gunung. Bukan, kalau saya tidak mengartikan rawasia itu gunung. Rawasia itu adalah medan gaya yang ada di alam semesta ini.
medan gaya. Dan kita duduk di sini, di ruangan ini, kita ini diliputi medan gaya, Bapak Ibu. Medan gaya itu bisa saja bentuk energi. Seperti saya ngomong begini kepada Bapak Ibu, saya menyampaikan gelombang energi. Dan itu adalah medan gaya, itulah rawasia. Bapak Ibu menolak atau menerima keterangan saya, itu adalah frekuensi gelombang energi ini sejalan tidak dengan gelombang frekuensi yang ada di dalam Bapak Ibu. Tidak nyambung, ya sudah, itu karena tidak sefrekuensi. Itu rawasia. Kuanta itu ya ini. Partikel kuanta ini seperti ini, cahaya. Cahaya itu foton ya, foton itu ada kuanta-kuantanya. Makanya dikenal fisika modern yang terkenal itu adalah fisika kuantum. Terus kemudian ada konsep dalam pembelajaran itu quantum learning. Quantum learning. Lah apa itu, nanti ada yang menjelaskan, mungkin siapa yang dari pendidikan. Ya, Pak Dwi. Oh, Pak DPU. Ya, Pak DPU. Mana? Pak Saifuddin ada? Oh ya, Pak Udin. Ini sedikit cerita ini Bapak Ibu. Saya kalau ada Pak DPU itu ingat masa lalu. Karena Pak DPU ini adalah dosen saya dulu. Pak DPU ini dosen saya, makanya saya manggil Pak DPU. Sejak dulu, Dwi Priyo Utomo. Gitu ya. Pak DPU itu kalau tidak salah dulu ngajar aljabar ya Pak. Aljabar atau trigonometri? Aljabar. Nah, yang kedua, itu ada Pak Saifuddin. Pak Saifuddin itu juga dosen saya, mengajar komputer. Tapi jadi mahasiswa nih saya itu nakal. Buta ya betul. Gak tahu melebu. Kalau Pak Din ngajar, Pak Din saya buka rahasia saya ya. Kalau mata kuliah komputer saya nggak pernah masuk. Dan catatan-catatan saya mengandalkan istri saya. Ya sudah. Oh ini. Waktu ujian saya nggak datang. Wes, dek, garapno. Istri saya yang ngerjakan. Saya buka rahasianya Pak. Tapi lulus oleh nilai B. Terima kasih Pak Udin. Saya harus berterima kasih kepada dosen-dosen saya, Pak DPU. Pak DPU ini termasuk juga penguji skripsi saya dulu. Termasuk juga menguji skripsinya istri saya. Mau minta tanda tangan tuh waktu hamil tua, minta antar ke Pak DPU. Hah? Memang. Ustaz, hanya serius sih. Yes. Disampaikan ya bahwa manusia itu terdiri dari 3 aspek, rohania, nafsani, jasmani, rohani. Lalu mengapa hanya sebagian besar nafsani itu harus dikendalikan? Ada apa dengan nafsani pada diri manusia sehingga dikendalikan? Harus mengendalikan nafsu, mengendalikan nafsu. Ya, ini berarti kita harus masuk ke wilayah mystical, kajian irfani. Ya, kajian irfani ya Pak Aris. Mystical ini, aspek mystical yaitu bahwa di situ, di dalam jiwa manusia itu, seperti dalam surat An-Nas itu, iwas wisu fisudurihim. Setan itu selalu membisikkan ke dalam dada kita. Kalau Karena istri lebih dari itu nanti itu masalah itu. Masalah poligami satu saat akan saya sajikan
tentang ayat poligami. Kalau tidak di ruangan ini, mungkin di jamaah saya, ya Mas Adri ya, saya sudah punya kurikulum dalam pengajian di tempat saya itu, sudah punya kurikulum. Saya akan menyampaikan ini. Kemudian rame soal poligami teman-teman saya. Wah, ini harus saya buka ini tentang ayat poligami. Bener nggak bahwa itu ayat poligami? Itu akan saya buka. Satu saat tinggal tunggu waktunya saja, nanti saya share di grup tentang kebenaran adakah ayat poligami di dalam Al-Quran. Itu dorongan paling primitif yang bersumberkan dari nafsu itu. Maka ini kalau dibiarkan manusia itu liar, maka ditundukkan oleh dalamnya seperti itu memang agama. Iya, betul. Saya tahu ujian apa Dan super ego itu kalau bahasanya Al-Ghazali adalah nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Nah, kalau pengen tenang, kita harus sesering mungkin memproduksi dalam tubuh kita ini hormon beta endorfin. Beta endorfin. Ini ayat-ayat dalam tubuh kita ya, Bapak Ibu. Ini ayat-ayat dalam tubuh kita. Saya terkait dengan ayat-ayat dalam tubuh kita, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Ada ibu-ibu sudah pensiun, sudah sepuh, di atas 60 lah, datang ke taspen atau apa yang mengambil pensiunan itu, ketemu sama orang, ditanya, ibu usianya berapa kok masih segar, bugar, seperti masih muda, masih timur. Kemudian ngobrol-ngobrol, ibu ini bercerita, saya itu kalau jengkel sama anak, jengkel sama tetangga, sama saudara, tak empet. Ojo sampai saya marah. Dan tiap malam ibu ini rajin sholat tahajud dan di luar sholat rajin zikir. Ya kayak ibu-ibu begini, zikir. Meneng naik mobil, zikir. Dan ternyata dianalisa cerita itu oleh pakar bahwa ibu itu bisa awet muda, zikir, berbuat baik, sedekah, anak yatim, itu di otaknya ini menghasilkan hormon beta endorfin. Dan hormon beta endorfin itu bisa mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Mengganti sel-sel tubuh yang rusak, bukan menu gizi makanan yang material itu. Ini pendekatan mistikal ya Pak Akhirnya ya. Jadi irfani. Ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Hormon beta endorfin itu bisa dilabkan. Nah, siapa yang pakar di bidang itu, tolong nanti dicari labnya. Tadi ada yang nyebut, Pak Agus kenapa kok awet muda? Iya, awet muda. Padahal umur sudah 61 tahun. Ya, saya nggak menyebut bahwa saya banyak berbuat baik, tapi kita bisa menilai masing-masing orang. Saya kira itu, saya lanjutkan. Ayat-ayat kauniyah, Rasulnya tadi Kuanta dan Rawasiyah. Kemudian dia mengatur kehidupan alam materi. Jadi alam materi ini diatur oleh ayat-ayat kauniyah. Nah, ayat-ayat kauniyah ini yang mengatur alam materi itu kemudian menghasilkan apa yang disebut dengan sunatullah. Kalau tadi ayat-ayat tanziliyah itu menghasilkan dinullah, hukum-hukum Allah. Kalau ayat-ayat kauniyah, hukum-hukum Allah pada manusia, pada nafsani manusia, rohani manusia. Kalau sunatullah itu hukum-hukum Allah yang diberlakukan untuk alam materi. Tubuh kita ini alam materi.
Dan di dalam alam materi ini berlaku sunatullah. Ini Pak Rinekso kedep-kedep ini ya. Berapa dalam 1 menit berapa kali kedep Pak? Tidak, bahwa yang mengatur kedipnya mata itu adalah sunatullah. Kemudian dinullah dan sunatullah itulah yang nantinya akan menghasilkan sosok manusia yang insan kamil. Nah, ini epistemologinya. Menjadi insan kamil itu harus melalui proses. Bagaimana? Itu epistemologinya. Nah, dari mana bisa muncul ya didahului dengan ontologinya. Jadi kalau kita belajar filsafat ilmu ya dimulai belajar ontologi, epistemologi, kemudian aksiologi. Jadi saya baca tulisannya Pak Oman tadi itu tentang judi online itu Pak ya. Itu sebenarnya orang yang melakukan judi online, dia gagal memahami ontologi dan epistemologi untuk kaya. Akhirnya apa? Aksiologinya dilanggar. Aksiologi itu apa? Nilai yang terkandung di dalam ilmu. Ontologinya apa? Ontologinya tentang judul itu, ontologinya adalah rezeki Allah. Rezeki Allah itu ontologi. Epistemologinya, bagaimana cara mencari rezeki Allah? Nah, judul itu epistemologinya sudah keliru. Akhirnya aksiologinya jadi keliru. Hidupnya jadi tidak benar. Hidupnya jadi tidak benar. Jadi semua fenomena yang ada di alam semesta ini, di kehidupan kita, bisa kita kaji secara filosofis, filsafat, ilmu, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ini nanti kaji filsafat malahan. Oke, saya teruskan. Nah, yang tengah itu dari belum beda. Yang mana sih? Si. Film. Oh ya. Al ilmu, hikmah, dan al Islam. Jadi ayat-ayat tanziliyah dengan ayat-ayat kauniyah bagaimana hubungannya? Saling menjelaskan. Jadi ayat-ayat tanziliyah itu menjelaskan ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah mempertegas ayat-ayat tanziliyah. Nanti akan saya beri contoh ayatnya. Dari situ kedua ilmu ini, kedua ayat-ayat ini akan menghasilkan ilmu dan hikmah. Kemudian al-Islam. Jadi kalau orang kita ini berislam, tetapi kok kita mengingkari ayat-ayat kauniyah, dipertanyakan keislamannya. Dipertanyakan keislamannya. Karena ada Bapak Ibu, wis gak penting berilmu, yang penting hamba Allah. Seperti yang saya di YouTube saya itu, gak penting gelar sarjana, kan gitu. Ya itu makanya. Jadi artinya orang mengajar satu huruf berapa? Itu pendekatan mistikal Pak. Tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Jadi kalau soalnya Rasulullah juga pernah bersabda, kalau kita baca Al-Baqarah awal itu alif, lam, mim. Jangan dikira alif, lam, mim itu hanya 3 huruf. Alif, lam, mim itu ketika membaca alif, lam, mim yang 3 huruf itu masing-masing kita dapat pahala. 1 huruf berapa Pak Aris? 10 hasanat. Alif, lam, mim berarti 3 toh? 3 kali 10, 30 hasanat, 30 kebaikan pada kita. Nah kalau kita membaca Al-Fatihah, udah dihitung aja berapa huruf itu. Masing-masing huruf 10 kebaikan, 10 hasanat. Nah ini harus kita yakini. Kita yakini karena itu kita bisa meyakini itu kalau kita menggunakan pendekatan irfani. Bukan kita irfani, bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu nanti burhan Pak. Burhaniyah, ya burhaniyah, burhan. Saya ini sempat rada
karena saya ini muridnya Pak Dwi ya, sehingga di fakultas itu saya diserai ngajar statistika Pak. Nah, ngajar di statistika di kelas itu, bukan jadi dosen yang mlebu rek. Ada mahasiswa saya tanya, Pak, belajar matematika, belajar statistika itu masuk surga apa enggak? Pak Dwi kalau ditanya begitu, jawabnya apa Pak? Belajar statistika itu masuk surga apa tidak? Saya jawab, saya mengajarkan statistika itu mengajarkan kejujuran. Loro tambah loro piro le? 4 Pak. Beranikah kamu ngomong loro tambah loro 6? Enggak berani. Itulah statistik matematika. Jadi kalau kita belajar statistika, kita belajar untuk jujur. Jangan sampai kita ini membelanjakan duitnya kantor, sekian, laporannya di markup. Itu tidak jujur. Ini statistika, mengajari jujur. Termasuk statistika itu mengajari metodologi penelitian kuantitatif. Saya juga mengajar mata kuliah itu. Sekarang sudah nggak ada ya Pak Arif ya? Masih ada. Dalam penelitian itu kita tidak boleh menyimpulkan sesuatu tanpa fakta, tanpa data. Ini saya ajarkan. Ini belajar kejujuran dari mana dasarnya? Statistika yang kemarin saya ajarkan. Jadi belajar statistika itu kalau niatnya adalah aksiologinya vertikal, nilainya yang kita tarik ke bawah dalam praktek kita kerja ilmiah akademik, insya Allah masuk surga le. Saya jawab gitu. Kah? Matematika itu yang kita biar sampai ini malam. Contoh satu itu 100. Saya kerja satu itu 28,35. Tapi kita yakini sampai ini benar-benar salah. Gimana? Hukumnya dosa atau enggak? Ya, berarti paradigmanya yang harus diubah. Guru itu harus sering ngikuti kajian-kajian. Tuh, harus sering ngikutin kajian. Jadi kita ini punya ilmu, ojo patok bangkrong. Oh Pak, patok bangkrong itu apa? Iya, jumugrek uget-uget, ya wis kuwi. Makanya saya itu walaupun gelar saya itu MSI, saya bangga kok Bu. Belum doktor, saya bangga. Karena MSI itu singkatannya apa Bu? Nah, MSI. Iya. Magister semua ilmu. Jadi dulu saya pernah ngajar psikologi Islam di Fakultas Psikologi. Dari mengajar psikologi Islam itulah kemudian bisa menulis buku ini. Teologi, filsafat, dan sains. Karena saya bawa mata kuliah psikologi Islam itu pada islamisasi sains. Jadi saya bawa islamisasi psikologi. Tapi kemudian timbul masalah. Ada orang yang memprotes saya. Apa ada islamisasi ilmu pengetahuan? Islamisasi sains itu. Ada yang protes begitu. Waktu itu saya masih di PSIK ya. Pak Yoto dengar itu. Ini orang ini nggak paham, Pak Agus. Ayo kita ke sana. Saya dan Pak Yoto datangi Pak Dekan itu. Diskusi di kantornya. Dijelaskan. Ya bagaimanapun Pak Yoto belani saya karena anak saya anak buahnya. Tapi bukan belani menungsoni. Tapi konsep berpikirnya, paradigmanya itu dijelaskan sama Pak Yoto. Terus akhirnya dari diskusi itu timbul rentek saya menulis buku. Akhirnya buku ini jadi Teologi, Filsafat, dan Sains. Saya ingin mendudukkan psikologi, ontologinya adalah objeknya adalah manusia. Siapakah manusia itu? Bagaimana
Sigmund Freud membicarakan tentang manusia, psikologi barat bagaimana melihat manusia, psikologi Islam bagaimana melihat manusia. Saya jelaskan secara ontologi di buku ini. Wah, ini tinggal satu ini. Kalau ada orang yang menginginkan, kasihkan. Nah terus Buat baik adalah persoalan. ya nanti ini kemarin ada teman di FAI di fakultas, bagus ini diterbitkan lagi aja, insya Allah. Tapi ini filenya enggak ada, ini harus ngetik ulang. Ketika ini terbit, saya berikan ke Pak Muhajir. Selang 1 bulan atau 2 bulan, gitu. Ambil ini saja barangkali bukan pertanyaannya. Kita bersama kayaknya jarang dibahas. Yang apa, Bu? Kami itu kan lama itu kan itu. Saya mendukungnya dengan Poligami pun nggak boleh. ada baliknya harus saya kalau hanya itu kan, tapi laki-laki kan filmnya berubah kan. Tapi perempuan yang belum punya suami nggak paham tentang film dulu yang dialami oleh apakah itu yang mempengaruhi di antaranya. Kemudian yang kedua, kadang-kadang saya berpikir apakah itu juga yang mempengaruhi kompleks laki-laki dan perempuan itu. Jarang sekali diteliti. Kalau hormon kebahagiaan kan, tapi hormon itu belum ada. Ada ayatnya itu, Pak Aris ya. Hubus syahawati minan nisa. Makanya gini, saking nafsu itu diperhatikan. Oh ya. Saking nafsu itu diperhatikan. Jadi ini saya singkat aja, Bu ya. Saya singkat. Bentar, Bu. Ini Bu Elvi. Ayatnya sudah ada. Jadi saya potong aja ayatnya. Hubus syahwati minan nisa. Itu ada di laki-laki. Tidak ada hubus syahwati minarijal. Jadi perempuan itu tidak punya naluri untuk tertarik secara fisikly laki-laki. Tapi laki-laki tertarik kepada wanita secara fisikly, dan itu sudah dinaskan dalam Al-Quran. Nah, itu mohon dikaji nanti. Makanya itu Pak Agus, kenapa misalnya nafsu itu diperhatikan sehingga di surga pun disediakan bidadari-bidadari. Itu kan berarti laki-laki itu kan sebenarnya ada nafsani itu. Iya. Oke. Kita masuk materi dulu, tinggal 5 menit. Ayat-ayat tanzili. Bu Musfina. Monggo. 5 menit lagi. Nah? Nafsani tidak masuk, akal tidak masuk nafsani, Bu. Akal itu adalah institusi rohani manusia. Akal itu. Yang nafsani itu meliputi qalb, fuad, nafsu. Itu di situ. Jadi bukan akal. Oh iya. Kenapa saya nyebut fuad? Karena memang di dalam Al-Quran ada fuad. Surat Al-Isra ayat 36 ya Pak Aris ya.
wala takfu ma laisa laka bihil ilm. Inna syam'a wal basara wal fuada, fuad disebut Bu, wal fuada, terus kulu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Ini saya sampai pengajian di masyarakat, saya sampaikan di ngaji itu, Mas Adi jamaah saya sampaikan, jangan kita ini ngikuti amalan-amalan yang kita tidak tahu dasarnya. Macam-macam ya amalan di masyarakat itu yang nggak ada dasarnya. Ya, dan kita taklid. Kemudian inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, inna sam'a wal basara, penglihatanmu, wal fuada, hatimu, termasuk qalb itu qalb, kulu ulaika kana anhu mas'ula. Masing-masingnya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau kita mengamalkan sesuatu kok nggak tahu dasarnya, dimintai pertanggungjawaban Bu nanti. Makanya kalau orang Muhammadiyah itu mengamalkan sesuatu mesti ada dasarnya. Karena dasarnya tinggal diherani nggak bener mbak masyarakat, ya sudah tinggal aja. Nggak usah nurut kemauan masyarakat, karena masyarakat itu mengamalkan sesuatu manut grubyuk. Apa jarene wong akeh? Kebenaran itu bukan kata banyak orang. Sebagaimana pemilu pilkada itu kan banyak orang. Nggak bisa. Demokrasi itu harus memiliki nilai. Ini Bu Vina, fisik, bisa mengkaji aksiologi tentang politik. Bagaimana menerapkan aksiologi dalam politik? Epistemologinya dulu jelaskan, kemudian aksiologinya. Sehingga kebenaran itu bukan karena mayoritas. Kebenaran itu adalah sebagaimana zaman Rasulullah ketika memilih setelah Rasulullah wafat, maka apa Pak Haris yang terjadi pemilihan wal ahdi, memilih Amirul Mukminin, tidak pemilu, masyarakat suruh nyoblos, enggak, tapi 4 orang ya berkumpul musyawarah menentukan siapa penerusnya Nabi. Abu Bakar dipilih melalui musyawarah. Dan tidak semua warga masyarakat bermusyawarah, hanya 4, saya lupa namanya. 4 orang itu kemudian memutuskan ini. Makanya saya masih, ini tolong politik Bu ya, dibahas nanti secara epistemologi. Jadi perwakilan, sistem perwakilan itu sudah diterapkan di zaman Nabi dan khalifah yang 4. Sementara MPR kita tidak berfungsi sebagai perwakilan. Gitu, MPR itu tidak berfungsi sebagai perwakilan, mewakili. Untuk menentukan presiden itu tidak harus seluruh masyarakat, tapi majelis permusyawaratan rakyat. Jadi MPR itulah yang bermusyawarah menentukan presidennya, bukan diserahkan pada masyarakat. Sebab kalau diserahkan masyarakat rentan apa? Money politik, bansos, tetek bengek itu. Akhirnya terjadi sekarang ini. Pemilihan DK juga ya? Ah, iya toh. Iya. Iya. Betul. Ya nanti diatur lah. Itu bukan wilayah pembahasan. G. Ada buku yang menarik apa yang disampaikan oleh Pak. Judul bukunya itu Genealogi Kesehatan Wanita. Ya. Genealogi Kesehatan Wanita ini saya baca ulang-ulang karena saya ingin menjadi suami yang baik. Jadi ada 2 pendekatan, ada manusia. Ada pendekatan atraksi, ada pendekatan individu. Pendekatan individu itu dimiliki oleh kaum Hawa. Sedangkan pendekatan atraksi itu dimiliki kaum laki-laki. Oh, tidak tahu. Mengorganisasikan kemauannya tanpa melibatkan fisik secara
sekali, bukan Nuroni ya. Nurani yang Ilmunya itu juga ada di negara Paman Nurani. tapi kalau laki-laki kata Nurani itu aktualisasikan pendidikan karena masuk ke logis ya itu harus melibatkan diri secara melibatkan fisik secara maka laki-laki yang datangi ke suatu tempat itu mohon maaf sekali lagi kalau saya pernah bilang di ketika mendatangi lokalisasi saya yang lain saja ingin menyalurkan diri saya untuk saya tidak perlu kenal dengan seseorang itu namanya tindakan akal. Tapi kalau perempuan itu perlu melibatkan emosi cinta yang paling dalam. Sehingga teman-teman yang ada di situ kalau tanpa melibatkan emosi cinta itu betul tidak merasa apa. Artinya menjadi eksploitasi dan tempat pembuangan sampah. Iya. Ini coba ibu-ibu merasakan ketika suami ibu-ibu itu menuntut haknya sebagai seorang suami, padahal ibu-ibu uri pada suaminya. Ibu-ibu itu merasakan bahwa dia perempuan atau tidak merasakan. Tapi kalau saya emosi atau tidak, kalau keinginan saya terpenuhi, apakah saya lebih emosi atau tidak, sama dengan laki-laki yang tidak baik laki-laki kita yang datang di suatu tempat, apakah benar atau tidak. Kalau kebutuhan saya terpenuhi, saya merasa puas, sedangkan di situ tidak. Maka menurut saya sebenarnya itu apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi itu, apakah perempuan itu ada keinginan atau tidak? Kalau buku yang saya baca ada, tetapi untuk aktualisasinya itu perlu kecerdasan laki-laki. Betul. Pak Juli mengatakan sederhana. Jadi itu yang kedua gini, ini saya sharing sekali lagi. Kalau dalam filsafat pendidikan itu kan pola pikir anak manusia itu kan ada yang disebut dengan ilmiah, awam, ilmiah, dan teman-teman para profesional disebut sufis. Kalau dalam dunia bodoh disebut alim awam. Mungkin kalau saya itu masih tahap ketiga dari kata ilmiah, awam, ilmiah, filsufis. Nah, kita perlu melakukan pendekatan kemanusiaan terhadap kelompok ini. Maka statement-statement yang disampaikan oleh Pak Agus maupun oleh Mubalik wala malai salah kami ilmu awal basarwan pada itu akan masuk pemahaman perlu dikurungkan. Artinya tidak bisa dipukul rata begitu. Karena bagaimana orang di kampung saya ditiris gitu. Yang apa kata dia misalnya awal musuh mereka bisa untuk neraka misalnya itu kan perlu pendekatan manusia. Nah, saya kemarin ini Ustaz kebetulan diminta tidak ceramah ya, diminta oleh PDN minggu kemarin diminta untuk ngobrol lagi. Saya bilang kepada kalau larangan itu tidak ada. Atau saya yang salah Ustaz. Yang ada itu pilihan. Jadi pilihan apakah kita usulinya, apa niatnya kita Fatihah Bismillah itu menggunakan jahar atau syir, di situ kan ada dalil-dalil. Muhammad itu tidak mengatakan jangan dilarang, tapi yang ada itu diberi pilihan yang berdasarkan yang syir yang mau menggunakan Allahumma baik dasarnya ini, yang mau menggunakan kalau dasarnya Muhammadiyah mentradisikan yang benar. Bila bisa bawa itu Pak Ali dan Pak Agus yang muncul itu sebarangan, artinya Muhammad itu kesannya menakutkan gitu pada masyarakat itu. Padahal di situ itu adalah pilihan-pilihan. Mohon diwajib. Yang terakhir untuk Islam hari ini, karena terkait dengan poligami. Seandainya usia Rasul itu tidak ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 65. Masing-masing kan. Seandainya usia Rasulullah itu sampai 70. Ada enggak dalam feeling Ustaz? Feeling akademik. Kira-kira ayat ini dihapus, dirumus.
ganti ayat lain. Sebab begini, sebagai pengetahuan saya, turunnya hukum itu kan tidak benar dua, artinya tentatif. Ya selalu kata aniko sosialisasi, ya, wala taqrabus shalah wa antum sukara, kemudian memperkuat sosialisasi. Innamal khamru wal maisir, lalu ada bio. Nah ayat ini yang sekarang sering disebut oleh orang dan ayat yang begitu tidak disuka oleh ibu-ibu, kami rumah atau berlaku dengan nisa sedang suara itu menimbulkan kontroversi berkepanjangan di berbagai tempat. Artinya menurut feeling akademiknya Ustaz Hadis, kira-kira itu dirusuk tidak adanya Rasulullah itu usianya sampai 80 tahun. Dinasah tidak ada. Karena ada beberapa ayat yang dinas menurut hadisnya. Apalagi hadis ya, banyak yang tahu. Oh, makin sharing. Ya. Ya. Saya tentang ayat itu, insya Allah saya akan menyampaikan di forum saya share. Saya memang sudah punya kurikulum untuk menyampaikan surat An-Nisa ayat 2 ya Pak ya. Surat An-Nisa ayat 2 itu. Apakah ayat ini merupakan ayat poligami? Ternyata setelah saya kaji dari berbagai tafsir, bukan ayat poligami. Tapi ayat tentang anjuran kita memperhatikan tidak mendolimi anak yatim. Tapi kenapa kok menjadi ayat poligami? Itu karena laki-laki nakal. Iya, laki-laki kan. Nah, itu nanti saya jelaskan nanti. Oke Bapak Ibu. Jadi apa yang tadi kita bincangkan itu adalah ayat-ayat Allah fil afaki, fil wa fi anfusihim, dalam tubuh kita, dalam diri kita. Kecenderungan ini, kecenderungan itu dalam diri. Dan itu ayat Allah, bisa dikaji Bapak Ibu. Kemudian yang ini pertama, tanzili itu menghasilkan dinullah, yang kauni menghasilkan sunatullah. Nah persoalannya untuk mengetahui apakah ini sunatullah atau bukan, maka perlu ada kajian epistemologi tentang objek tadi itu. Sekarang ada ayat, tapi bagaimana kita mendekati secara epistemologi? Karena kita lemah dalam ilmu, kita nggak bisa mendekati ayat yang sifatnya ontologis itu. Contoh nih Bapak Ibu, dalam surat Ar-Rahman ayat 33, jadi ini ayat apa? Tanzili ya. Allah berfirman, ya ma'sarul jinni wal insi, ini stata'tum antan fudu min aqtaris samawati wal ard, fanfudu, tembuslah, la tangfuduna illa bisultan. Wahai bangsa jin dan manusia, kamu bisa menembus penjuru langit dan bumi. Fangfudu, tembuslah itu. La tangfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan. Sultan. Mahuwa sultan? Sultan kemudian diserap dalam bahasa kita menjadi sultan. Sultan adalah kekuasaan politik, sehingga orang Islam berebut politik untuk berkuasa. Ini keliru, salah memahami. Sultan di sini diartikan intellectual power. Intellectual power. Sebagaimana Socrates pernah ngomong ya. Bukan political power. Bukan. Power is knowledge is the power. Socrates. Jadi pengetahuan itu adalah power, sultan. Nah, agar kita umat Islam punya sultan, ya harus punya ilmu. Tadi ayat tadi kita ditantang oleh Allah, tembuslah penjuru langit dan bumi. Kamu akan bisa menembus tidak akan bisa menembus kecuali dengan sultan, dengan intellectual power. Sebentar, saya teruskan dulu. Saya jadi blank kalau di sela. Kita punya ayatnya, Bapak Ibu, kita punya ayatnya. Tapi siapakah yang bisa menembus penjuru langit? Siapa?
Ghairu muslim, pakai pesawat ulang alik, gitu. Untuk apa kita ditantang ke sana? Agar kita mencari karunia Allah di ruang angkasa. Jadi rezeki Allah itu bukan hanya di bumi, di langit juga ada rezeki Allah. Harus kita gali. Kita ditantang, ya maksarul jinni wal insi inistata'tum antan fudu min aktoris samawati wal ard. Kita suruh gali kedalaman bumi, ada apa bumi? Ternyata banyak kandungan-kandungan mineral yang berharga untuk kehidupan manusia. Negeri kita, siapa yang mengambil? Umat Islam? Bukan. Malah Pak Jokowi kemarin ngundang Aseng, ya kan, untuk gali nikel. Zaman Pak Harto, emas Papua. Ya, karena kita umat Islam tidak punya ilmu, tidak punya sultan. Kemudian ada umat Islam pengen nyalek jadi sultan, keliru memahaminya. Punya ilmu nanti jadi sultan. Punya ilmu, kita akan mulia hidup kita. Kemudian Bapak Ibu silakan buka. Ini masih ontologi ya. Masih ontologi yang perlu kita juga kaji. Surat Yasin ayat 80. Tolong dibuka. Surat Yasin ayat 80. Bunyinya apa Bapak Ibu? Surat Yasin ayat 80. Ini nek kowe tok gak tahu Yasinan ini. Jadi ini gak hafal. Yasin 80. Alladzi ja'ala lakum minas sajaril akhdari naran fa idza antum minhu tuqidun. Jadi Allah menjadikan untukmu sajar pohon minas sajaril akhdar, jat hijau daun. Fa idza antum minhu tuqidun, tiba-tiba kamu bisa menyalakan api daripadanya. Quran sudah, cuma kita ini nggak paham maksudnya apa sih ini. Kalau kita bicara api, berarti bicara tentang energi, Jadi Allah sudah mengisyaratkan, cuma karena kita nggak punya ilmunya, kita nggak bisa mengembangkan energi alternatif. Dan dalam surat Yasin ayat 80 itu adalah mengajak kita untuk memikirkan energi alternatif. Dari mana? Jat hijau daun, pohon. Dari pohon itulah kemudian kita bisa menyalakan api. Ada energinya. Jadi energi yang selama ini berasal dari bahan bakar fosil, Al-Quran sudah mengisyaratkan energi itu dari pohon, dari kayu yang hijau. Nah, ini pakar-pakar perguruan tinggi, tentu bukan saya karena saya bukan orang FAI, tentu tidak akan meneliti itu. Tapi yang ilmu umum, energi, bisa nggak mengembangkan energi alternatif dari pohon? Nah, ini dikembangkan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah isyarat-isyarat bagi kita untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan. Saya kira itu Pak Aris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus yang sudah berikan mukadimah untuk menuju pada kajian ini. Jadi saya lihat tadi semuanya sudah ingin menyampaikan ilmunya. Jadi